Halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan pada video kali ini kita akan bahas sedikit lanjutan dari upgrade knalpot ProSpeed Black Shark Series. Nah, jangan kemana-mana, kita akan bumper dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya tentang upgrade dari knalpot Kawasaki Versys X250 dengan menggunakan knalpot ProSpeed Black Shark Series. Nah, video kali ini kita akan bahas lanjutan dari upgrade knalpot tersebut. Terutama apabila kita menggunakan knalpot racing, tentunya kita harus melakukan beberapa penyesuaian. Meskipun saya sudah menanyakan langsung ke pihak ProSpeednya bahwa knalpot Black Shark Series ini memang dilakukan riset dan dikembangkan dengan menggunakan motor standar. Namun demikian, alangkah lebih baik apabila kita juga melakukan setting ulang ECU atau melakukan remapping ECU. Nah, idealnya akan lebih baik apabila kita juga membawa motor kita untuk dilakukan dyno test di mesin dyno ya teman-teman, agar kita bisa melakukan remapping ECU ini dengan sempurna, karena bisa dites langsung motornya dengan mesin yang sudah dirancang dan hasil-hasilnya bisa kita dapatkan secara langsung dan dilakukan penyesuaian di lokasi langsung. Namun demikian, saya ada keterbatasan waktu untuk membawa motornya kemudian dilakukan dyno test. Nah, saya mencoba untuk memilih alternatif jalan tengah. Jadi motornya tidak perlu dibawa, tetapi saya bisa melakukan remap ECU. Nah, ini adalah ECU hasil remap yang sudah saya terima ya teman-teman. Jadi awalnya saya membeli ECU original dari Kawasaki Versys, kemudian saya kirimkan ke SSK Motorsport dan kemudian dikirimkan kembali. Nah, pada saat saya sudah mengirimkan, saya mengkonfirmasi ke SSK Motorsport bahwa motor saya dengan mesin standar 250 cc, kemudian saat ini sudah melakukan penggantian knalpot racing. Detailnya pun bisa kita sampaikan kepada SSK Motorsport. Nah, tentunya SSK Motorsport sudah memahami ya teman-teman, karena SSK Motorsport cukup berpengalaman melakukan remapping ECU untuk produk-produk dari Kawasaki. Nah, kenapa kita perlu melakukan remapping ECU? Karena otomatis dengan kita mengganti knalpot, konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan itu pasti akan ada perubahan teman-teman. Kemudian untuk memaksimalkan performance dari si knalpot ini sendiri supaya mempunyai dampak pada mesin dan tidak sampai merusak mesin, maka ada baiknya kita juga melakukan remapping ECU. Nah, secara teknis saya tidak paham ya teman-teman bagaimana melakukan remapping ECU tersebut. Cuman yang saya tahu, dengan adanya perubahan knalpot tentunya semprotan bahan bakar yang dibutuhkan untuk melakukan pembakaran itu juga akan berbeda. Nah, artinya penyemprotan bahan bakarnya juga tidak boleh terlalu boros, tapi juga tidak boleh terlalu irit, disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dari knalpot ini sendiri. Nah, untuk masalah biaya, teman-teman bisa langsung kontak aja ke SSK Motorsport. Nah, di video kali ini saya juga akan ajak teman-teman untuk sama-sama mencoba hasil pemasangan knalpot plus sekaligus pemasangan remapping ECU ini. Oh ya, sedikit tips untuk cara melepas dan memasang ECU ini cukup sederhana. Pastikan kendaraan dalam posisi mati dan kontak dalam posisi off. Kemudian teman-teman tinggal mencari posisi ECU-nya dan mencabut kabelnya satu persatu, kemudian memasangkan dari ECU yang sudah di remap ini. Prosesnya sangat mudah ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mencari referensi di beberapa channel YouTube yang lain. Oke, kalau gitu kita sama-sama akan coba motornya dan berikut ini adalah videonya. Ya, halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan pagi hari ini kita sambil sunmori, sambil ya sedikit diskusi ya. Ini sunmori santai saja. Kali ini saya ingin menjajal teman-teman hasil penggantian knalpot ProSpeed Black Shark dan juga hasil remapping ECU yang videonya sudah saya bagikan ya. Nah, impresi sementara saya tadi sudah beberapa saat saya coba ya teman-teman. Memang benar, jadi dari gigi 2 ke 3 itu jaraknya lumayan panjang. Kemudian di gigi 3 dan 4 itu posisinya ngisi terus teman-teman. Berbeda dengan bawaan default dari Kawasaki Versys, dimana 1, 2, 3 itu biasanya pendek-pendek. Nah, ini kita coba ya teman-teman. Ini posisi gigi 3 teman-teman, panjang sekali. Baru ganti ke 4 ya. Dan ini di gigi 4 pun masih nyantai ya teman-teman, bukannya yang dengan RPM tinggi ya.
baru kebetulan bisa dapat jalan agak lurus. Ini kita bisa coba ya, gigi 4-nya panjang banget. Nah, baru kita ganti ke gigi 5. Jadi settingan ECU-nya ini juga tidak menyebabkan panas mesin ya teman-teman. Kalau bisa dilihat di indikator, biasanya kalau sudah melakukan perjalanan seperti ini, itu indikator dari panas mesinnya sudah mencapai 5 bar ya. Jadi total ada 6 bar, itu biasanya kalau sudah seperti ini tuh udah langsung 5 bar teman-teman. Dan memang di impresi saya, dengan menggunakan settingan ECU yang sekarang ini, mesin ini jadi lebih adem teman-teman ya. Kinerjanya juga tidak ngoyo dan energinya bisa dilepaskan gitu ya. Karena dari sisi knalpotnya juga sudah salurannya tidak dibuat berputar-putar gitu ya. Jadi langsung ke belakang dengan moncong yang atau silencer yang cukup besar. Jadi tidak tertahan lagi. Nah, ini cuman posisi saat ini saya masih menggunakan DB killer teman-teman. Memang agak berasa sedikit tertahan ya suaranya. Ya mungkin saya akan gunakan dulu 1-2 minggu atau sebulan ya, menggunakan DB killer ini seperti apa sebelum asal copot DB killernya. Karena kalau terlalu kencang juga dikhawatirkan saya akan mengganggu pengendara yang lain gitu ya. Mungkin kalau bisa terdengar dari video ini ya teman-teman, inilah kondisi atau impresi pendengaran di posisi kokpit penggunaan knalpot Prospeed Black Shark. Jadinya seperti ninja sih teman-teman. Ya mungkin karakter mesinnya kalau dikasih knalpot seperti ini ya teman-teman, dikasih knalpot racing itu seperti ini. Kita akan coba jalan terus untuk cari jalan yang agak lurus ya, supaya kita bisa sedikit ngerasain kecepatannya. Nah, cuman memang saya tidak mencari top speed ya teman-teman. Ini kan memang motor touring, akan jarang juga kalau kita gunakan top speedan. Gitu pasti nyantai, cuman feel dari tarikannya aja yang akan kita coba rasakan ya. Termasuk di video saya sebelumnya, saya melakukan upgrade di selang rem ya teman-teman. Jadi impresinya seperti yang saya jelaskan, tidak 100% menghilangkan gejala-gejala kekurangan dari bawaan pabrik, tetapi perubahannya juga cukup berasa teman-teman. Jadi lebih padat, kemudian feel pada saat ngerem itu bisa cepat bereaksi gitu ya. Ya kita coba lagi ya teman-teman. Oh aduh, kalah jauh sama NMAX. Nah itu tadi baru saya pindah ke gigi 5 ya teman-teman. Nah, sembari menunggu lampu merah, sedikit saya jelaskan ya teman-teman. Untuk konsumsi BBM-nya juga tidak menjadi lebih boros, meskipun sudah dilakukan penggantian knalpot racing. Juga setting ECU-nya disesuaikan dengan kebutuhan knalpotnya. Tapi konsumsinya tampaknya standar ya, di antara 28. Saat ini di 28,1 ya. Itu average ya, biasanya saya gunakan seperti itu. Itu sudah termasuk plus macet-macet ya teman-teman. Kemarin motor ini saya gunakan dari tempat saya tinggal hingga putar-putar Jakarta Barat, kemudian kena macet juga.
lumayan lama ya, kurang lebih sekitar 70 kiloan. Itu juga konsumsinya tetap di range sekitar 28 km per liter. Kita akan coba lurus terus sampai dengan daerah Alam Sutera ya. Ya, meskipun ini bukan trek untuk adventure ya teman-teman, tapi ya saya punya kesempatannya baru ini sehingga menyempatkan sebentar karena nanti siang saya ada agenda juga. Jadi di sela-sela waktu saya sempatkan untuk menguji ya. Yuk kita coba tes lagi. 2 3. Nah, cukup panjang teman-teman ya. RPM di 8000. Gigi 4 RPM 7500 dan masih santai ya mesinnya. Gigi 5 di 6500 ya teman-teman. Mantap ya teman-teman. Ya, ini sih yang saya butuhkan teman-teman, pengen tahu trek seperti ini tuh hasil tarikannya seperti apa ya. Menarik nih teman-teman. Saya coba 5 ya, jangan nyantai teman-teman, sekitar 70 km per jam. Akan coba masuk ke 4 aja, apakah masih bisa ngisi. Masih bisa teman-teman. Ini biasanya kalau pada settingan ECU normal, saya udah harus oper gigi 3 atau 2 dengan kecepatan seperti itu tadi teman-teman. Kondisi panas mesin juga stabil di 4 bar ya teman-teman. Bensin juga masih 28,1, tidak mengalami perubahan.
Kita lanjutkan ya teman-teman. Masih enak banget nih ngisinya, gigi 5. Ini juga nanti kedepannya akan saya coba tes di tanjakan ya teman-teman. Kita akan coba medan yang menanjak. Oh ya teman-teman, ini karena saya juga ridingnya sama anak saya ya, jadi ya saya nggak narik yang terlalu kencang. Yang penting saya bisa menguji impresi dari penggantian ECU-nya ya. Kemudian knalpotnya juga berfungsi baik, nggak ada yang bocor. Kemudian per juga sudah terpasang semua. Nah nanti saya akan buatkan videonya teman-teman. Kemarin di video hasil pemasangan Pro Speed saya sempat kesulitan kan ya pada saat masang kawat pengikatnya. Nah ternyata saya menemukan satu cara teman-teman yang cukup sukses lah kita gunakan, dan itu tidak butuh waktu lama untuk memasangnya ternyata teman-teman. Nanti saya akan coba buatkan videonya ya. Ya menurut saya upgrade ECU ini pada saat saya setelah mengganti knalpot Pro Speed ini juga worth it ya teman-teman. Karena kalau dengan settingan standar mungkin juga napasnya tidak bisa panjang, kemudian mesin masih tetap panas seperti kondisi awal setting ECU-nya ya. Karena 1, 2, 3 kalau misalnya kita mengurangi kecepatan harus buru-buru menurunkan. Nah dengan settingan ECU ini lumayan napasnya jadi panjang, tetap ngisi. Kalau kita standby mau menyalip juga kita nggak perlu terlalu banyak mengoper gigi teman-teman. Nah jadi gimana teman-teman, apakah cukup tergambar? Sedikit saya rangkum hasil dari pemasangan knalpot ini plus remapping ECU. Yang pertama, performance dari mesin itu menjadi lebih adem ya teman-teman, karena mungkin secara knalpotnya sendiri sudah dirancang bentuknya loss ya teman-teman, tidak seperti knalpot standar yang mungkin dibuat sedemikian rupa sehingga tenaganya itu menjadi tertahan, mungkin juga untuk memenuhi standar emisi sehingga performance-nya itu tertahan gitu ya teman-teman. Nah dengan knalpot Pro Speed ini performance-nya jauh lebih loss dan panas mesin yang biasanya saya rasakan itu bisa berkurang ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di video tadi. Nah yang kedua, hasil remapping ECU untuk Kawasaki Versys X250 ini biasanya untuk gigi 1, 2, dan 3 itu pendek-pendek ya teman-teman. Jadi kita akan lebih sering melakukan oper gigi, terutama pada saat kita akan menanjak ataupun kita akan menyalip kendaraan yang ada di depan kita. Tapi seperti yang teman-teman sama-sama lihat di video tadi, itu cukup mempermudah ya, bahkan di posisi gigi 3 dan 4 itu masih ngisi tenaganya. Jadi kita tidak perlu terlalu sering melakukan pengoperan gigi. Nah untuk negatifnya cuman ada satu ya teman-teman, karena saya termasuk orang yang tidak terlalu menyukai suara knalpot yang bising. Nah knalpot Pro Speed ini pada kadar tertentu di RPM yang tinggi terutama itu menurut saya masih terlalu berisik, tetapi itu sifatnya subjektif dan masing-masing orang mempunyai kadar kebisingan yang berbeda tentunya ya. Namun demikian tidak ada salahnya kalau kita juga menjaga pengendara lain supaya tidak terganggu dengan suara knalpot yang kita punya. Nah jadi itu ya teman-teman video pembahasan singkat kali ini, dan mungkin apabila penjelasan saya ada yang kurang sesuai, kurang cocok dengan preferensi teman-teman sekalian, anggap saja ini sebagai referensi. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan terus dukung channel ini untuk terus berkembang. Kita akan berjumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.